Sebelumnya, setelah Hansen dan Queen melihat sebuah pulau, mereka berdua terlihat sangat senang. Queen dengan segera memanggil sayapnya dan terbang untuk melihatnya. Pulau itu tidak terlalu besar dan tampaknya tidak dihuni oleh makhluk apapun. Sen terlihat sangat antusias. Setelah beberapa saat Queen memeriksa pulaunya, Queen melambaikan tangannya ke Sen menandakan bahwa pulau itu tidak berbahaya. Segera Sen dan Queen mulai berpetualang di Pulau Wonder Island. Queen mengungkapkan bahwa dirinya sudah berkelana di pedalaman. Setelah pencarian singkat, dia menemukan sebuah kolam tersembunyi di antara perbukitan. Prospek air tawar sangat menggairahkannya. "Apa yang kamu lihat?" tanya Queen ke Sen. "Aku bertanya-tanya apakah aku bisa memakan buah beri ini atau tidak. Aku bosan makan daging ikan dan aku ingin makan sesuatu yang segar seperti ini," ungkap Sen menjawab. "Jangan sembarangan makan, mari kita berpegang pada ikan," ujar Queen menanggapi keinginannya Sen. Meskipun sebenarnya dia juga muak dengan daging ikan, namun tidak semua tanaman di dunia aman untuk dikonsumsi manusia. Buah beri memang terlihat enak, tapi siapa yang tahu apakah akan menimbulkan masalah jika dimakan? Meskipun Hansen yakin buah beri ini akan baik-baik saja untuk dimakan. Namun Hansen memiliki pertanyaan yang membara di benaknya. Mengapa buah beri ini meski bisa dimakan tumbuh begitu melimpah di pulau ini dan mengapa mereka sama sekali tidak tersentuh? Setelah itu Sen dan Queen mulai mendaki bukit dan melihat sekeliling. Sen melihat tanaman yang tampak seperti teratai. Sang rubah perak imut langsung melompat dan berlari ke tempat tanaman itu. Sen pun mengikuti di belakang. Setelah sampai, Sen melihat bunga teratai yang tampak biasa dengan 7 daunnya. Sen pun lalu melihat lebih dekat dan Hansen mengkonfirmasi bahwa itu adalah bunga teratai lotus. Kelopaknya yang seputih salju semuanya terlipat di sekitar cangkir teratai seukuran kepalan tangan di dalamnya. Saat Hansen terus mengamati teratai lotus, sang rubah perak imut menggunakan hidungnya mengendus dan mengedipkan mata seperti manusia. Kemudian dengan rasa ingin tahu, ia mengitari teratai lotus seolah-olah memeriksa bunga itu. Setelah beberapa saat, rubah perak imut memutuskan untuk berbaring di sebelahnya. "Rubah perak, apakah kamu mau memberitahuku apa artinya itu?" ujar Hansen bertanya-tanya sambil melihat rubah perak dengan ekspresi bingung. Jika rubah perak ingin makan sesuatu, dia biasanya akan melahapnya tanpa pikir 2 kali. Dia belum pernah menunggu makanannya sebelumnya. Wajah rubah perak menunjukkan bahwa dia memang ingin memakan tanaman itu. Tetapi rubah perak terus berbaring di sebelahnya. Hansen tidak yakin apa yang dipikirkannya. "Apakah kamu ingin menunggu sampai matang?" ujar Hansen sambil memikirkan kemungkinan ini dan bertanya kepada rubah perak imutnya. Tapi rubah perak tidak bisa menjawab. Yang dilakukannya hanyalah menyipitkan matanya dan terus berbaring di sana. Itu hampir seperti menjaga tanaman, seperti anjing penjaga. Lalu Hansen melihat asap mengepul di dekat tepi laut, yang memberitahukan bahwa Queen telah mengumpulkan beberapa ikan dan kemungkinan besar sedang memasaknya. Ketika Sen mengulurkan tangannya untuk meraih rubah perak melesat keluar seolah-olah tidak ingin pergi. Ia kemudian duduk tidak bergerak. Bahkan jika kau ingin menunggu sampai matang, itu bisa memakan waktu cukup lama. Tidak ada yang berjuang untuk itu. Jadi mari kita makan dan kembali, ujar Sen membujuk sambil mencoba meraihnya lagi. Tapi sekali lagi rubah perak menolak untuk mengalah. Dia tidak berniat meninggalkan tanaman lotus itu. Sang rubah perak tampak tegas dalam keputusannya untuk menjaga tanaman lotus. Dengan tidak ada yang bisa dilakukan, Hansen memutuskan untuk berjalan kembali ke tepi laut. Saat dia di perjalanan kembali, dia berpikir dalam hati, teratai lotus itu pasti sesuatu yang bagus. Kalau tidak, mengapa dia begitu keras kepala dan tinggal di sana? Dia agak pemilih dalam hal makanan. Tidak, aku tidak bisa membiarkan rubah perak mengambil semuanya untuk dirinya sendiri. Aku yakin dia sedang menunggu biji teratai. Kalau tidak, dia akan mengunyah semuanya pada pandangan pertama. Apa alasan lain yang bisa membuatnya tinggal di sana dan menunggu? Tapi bagaimana cara mengambilnya dari rubah perak? Jika rubah perak memutuskan untuk melawanku, bagaimana aku bisa berharap untuk menjaganya di masa depan? Banyak pikiran dan pertanyaan berbeda sekarang yang menunggu pikiran Hansen. Dan dia tidak sepenuhnya yakin apa yang harus dilakukan.
Ketika Hansen kembali ke tepi laut, terlihat Queen sedang membakar ikan. Meskipun apinya hanya disulut oleh tanaman merambat dan tongkat, tampaknya cukup layak untuk bertahan. Hansen mulai duduk di samping Queen. Queen pun bertanya kepada Sen di mana rubah perak imutnya. Sementara itu, Sen dengan lahap memakan ikan bakarnya. Panggil dia agar kita semua bisa makan bersama, lanjut Queen. Tidak perlu, itu hanya hewan peliharaan, ujar Hansen. Hansen mengira Queen telah mempelajari sesuatu yang lain tentang rubah peraknya ketika rubah peraknya menyembuhkan lukanya. Tetapi Queen tidak mau mengakuinya. Setelah Hansen selesai makan, dia mulai berbaring, sedangkan Queen mulai berjalan menuju perbukitan. Apa yang ingin kamu lakukan? Tanya Hansen. Hansen khawatir apakah Queen akan mengetahui rubah perak dan teratai lotus atau tidak. Aku hanya akan jalan-jalan, jawab Queen. Aku ikut denganmu, ujar Hansen. Aku benar-benar tidak bisa menyembunyikan alasan rubah perak untuk tidak kembali. Tidak akan sulit bagi Queen untuk menemukan di mana teratai lotus dan rubah perak berada, pikir Hansen. Setelah menaiki sebuah bukit kecil, dia melihat rubah perak. Dia berbalik dan menatap Hansen dengan senyum sombong. Queen berbalik dan mulai berjalan menuju rubah perak. Apa itu? Tanya Queen menunjuk ke arah lotus saat dia mendekati rubah perak. Aku tidak tahu, tetapi rubah perak menolak untuk pergi setelah menemukannya, jawab Hansen menjelaskan. Apakah kamu akan pergi? Tanya Queen. Jika rubah perak tidak pergi, maka aku juga tidak. Apakah kamu ingin pergi duluan? Tanya balik Hansen. Kita akan membaginya menjadi dua, ungkap Queen sambil memandang Hansen. Membagi jadi dua? Apanya? Ini adalah untuk hewan peliharaan. Kamu ingin berebut makanan dengan hewan peliharaan? Ujar Sen namun dalam hatinya mengatakan tidak. Jika dia memakannya, aku tidak menginginkannya lagi. Jika kau mengambilnya, aku akan menerima setengahnya, ungkap Queen. Mengapa aku menginginkannya? Ini untuk rubah perak imut. Aku bukan hewan peliharaan. Aku tidak membutuhkannya, ujar Hansen berpura-pura. Queen pun tidak banyak bicara lagi dan dia tetap berada di dekat rubah perak menjaga teratai lotus. Rubah perak menjaganya yang membuatku berpikir aku punya kesempatan. Tapi sekarang ada dua orang yang menjaganya, gumam Sen dalam benaknya. Sen juga mulai percaya bahwa rubah perak itu adalah seorang gadis. Kalau tidak, mengapa perilakunya seperti Queen? Itulah satu-satunya penjelasan tentang betapa egoisnya itu. Mereka pun mulai tinggal di pulau itu. Bunga-bunga seputih salju mulai layu dan kelopaknya mulai berjatuhan. Biji teratai di bagian dalam juga tumbuh lebih besar. Mereka tampak seperti kristal merah dan mereka terus bertambah penuh. Setelah itu, setengah bulan kemudian, kelopaknya sudah rontok semua. Hansen belum menemukan ide yang memungkinkan mengklaim kepemilikan. Hansen juga tidak yakin apakah dia bisa mengalahkan mereka berdua. Jika tidak, dia akan mengambilnya. Tetapi tiba-tiba terdengar jeritan burung. Terlihat seekor burung berwarna hijau dan kebiruan yang tidak terlihat terlalu jauh dari merak. Tanpa tahu dari mana asalnya, Hansen melihatnya terbang liar di langit, mengaum sekeras mungkin. Rubah perak sekarang tampak berdiri dan memandangi burung merak hijau di langit seolah-olah itu adalah musuh. Hansen dan Queen terkejut. Mereka mengerti bahwa kemungkinan besar itu adalah Beast Super God. Mengingat ia tidak terlalu memperhatikan kehadiran rubah perak, Hansen mengira hanya rubah dan Queen yang bersaing dengannya untuk mendapatkan benih teratai lotus. Jika keadaan tetap seperti itu, setidaknya dia memiliki peluang yang adil untuk mendapatkannya. Sementara Hansen merasa tertekan di tengah pikirannya. Tiba-tiba terdengar suara di pantai. Queen memandang laut dan menunjuk sesuatu. Dia melihat laut mendidih. Seekor lobster muncul dengan cangkang ungu yang panjangnya belasan meter. Melihat keadaan mereka, Queen pun dengan tenang berujar, "Mari kita mundur. Jika kita dikepung, tidak ada yang bisa kita lakukan untuk melawan mereka." "Rubah perak, ayo," ujar Sen. Hansen takut jika rubah perak tinggal di sini untuk menjaga, dia akan dengan cepat kewalahan oleh dua Beast Super God itu. Untungnya rubah perak tidak terlalu keras kepala. Meskipun sangat menginginkan benih teratai lotus, ia masih melompat ke pelukan Hansen saat dipanggil. Hansen menghela napas panjang dan bersama Queen dia mulai lari. Mereka juga tidak mendekat ke laut. Mereka bersembunyi di tempat tersembunyi di dekat kaki bukit. Tak lama setelah mereka pergi, burung merak menukik ke tempat mereka tadi berada. Lobster itu juga datang ke darat dan naik ke bukit ke tempat teratai lotus berada. Perang untuk teratai pun telah dimulai. Burung merak mulai berteriak ke lobster. Lobster dengan capitnya mulai meluncur ke arah burung.
Tubuh dan cangkangnya yang besar seperti tidak memperlambatnya sedikit pun. Burung merak membuka sayapnya, melebarkan bulunya seperti kipas. Di bawah bulu hijau ada bintik mata sempurna yang memancarkan cahaya kebiruan. Melihat cahaya biru itu, Hansen merasa pusing seperti akan pingsan. Namun tiba-tiba sebuah tangan menutup matanya Sen. "Jangan melihat cahaya biru itu," ujar Queen. Mereka pun mulai bersembunyi. Queen menutup mata dengan tangannya sambil memegang Sen, sedangkan Sen memejamkan matanya sambil menutup mata rubah perak imutnya dengan tangannya. Hansen menggunakan jet scan untuk mengaktifkan kunci gennya karena dia tidak perlu membuka matanya. Dengan itu dia bisa mengamati seluruh area dan merekonstruksi seluruh pemandangan tanpa melihat. Lobster raksasa itu tampak mabuk sebagai respon terhadap cahaya biru burung merak. Dengan musuhnya terpengaruh begitu parah, burung merak menemukan celah untuk serangannya. Cangkang lobster itu luar biasa kokoh ketika burung merak mematuknya dengan penuh semangat. Satu-satunya kerusakan yang dideritanya hanyalah goresan. "Apa yang harus kita lakukan?" ujar Hansen bertanya kepada dirinya sendiri. Mendengar itu, Queen menanggapi, "Tidak ada yang bisa kita lakukan. Cahaya biru dari burung merak membuat orang lain pusing. Bahkan jika kita menutup mata dan bergegas masuk, kelopak mata kita tidak cukup kuat untuk menghalangi cahaya sepenuhnya. Dan bagaimana kita melawan dua bis supergat itu dengan mata tertutup? Kita akan ditikam dalam gelap." Hansen pun hanya terdiam, tapi tiba-tiba Sen mencium sesuatu yang sangat menyenangkan dan menyadari bahwa itu berasal dari biji teratai lotus. Teratai lotus mulai memancarkan cahaya dan kabut merayap keluar darinya. Meskipun kelihatannya tidak menyenangkan, namun aromanya menyenangkan dan cukup kuat untuk dicium dari setiap sudut pulau. Rubah perak nampak ingin melompat keluar dari pelukan Hansen, dan hasratnya yang kuat untuk biji teratai sudah terlihat dengan jelas. Namun ketika dia membuka matanya untuk melihat, terlihat sang rubah perak mulai pusing. Dengan sigap, Sen mengangkat rubah perak imutnya agar tidak melihat cahaya biru itu. Benihnya akan segera matang. Hansen terus saja mengamati pertarungan antara burung merak dan lobster. Sen masih berpikir untuk mendapatkan benih sebelum orang lain bisa. Dia tidak bisa menunggu sampai beberapa saat setelah matang karena bis akan menyerang mereka. Menelan mereka dalam satu gigitan. Bijinya bahkan tidak cukup besar untuk tersangkut di gigi mereka. Sementara Hansen bertanya-tanya apakah dia harus bergegas ke sana atau tidak. Perasaan tidak enak melanda dirinya. Sebuah suara datang dari laut. Bahkan lebih banyak bis supergat datang. Hansen bertanya-tanya dalam kebingungan yang kesal menggunakan indera ketujuhnya. Di langit lebih banyak burung laut dan bis terbang muncul. Tanpa rasa takut, mereka menukik ke bawah untuk mendapatkan biji teratai, mengabaikan keberadaan bis supergat yang terkunci dalam pertempuran. Tetapi ketika mereka memasuki zona yang bermandikan cahaya biru, mereka semua jatuh ke tanah. Sepertinya bis biasa tidak bisa menahan cahaya biru sama sekali. "Mari kita mundur, terlalu berbahaya di sini," ujar Queen. Hansen memperhatikan kemajuan pesat dari kematangan benih dan tidak ingin mundur dengan tangan kosong. Setelah merenungkan apa yang harus dilakukan untuk sementara waktu, dia menyerahkan rubah peraknya kepada Queen. "Bawa dia keluar dari sini. Aku akan pergi dan mencoba benihnya," ungkap Hansen. Tapi rubah perak melompat menjauh, tidak ingin pergi juga. Tubuhnya bahkan tidak bisa berdiri tegak di bawah cahaya biru, hampir sama mabuknya dengan lobster. Meskipun cahaya biru tidak dapat menangani kerusakan rubah perak, akan sulit baginya untuk mengerahkan kekuatannya yang dibutuhkan untuk naik, mendapatkan benih dan keluar. "Kamu pergi dari sini, jangan khawatir, aku akan memberimu beberapa benih setelah aku mengumpulkannya," ujar Hansen kepada rubah peraknya. Rubah perak pun tidak mendengarkannya atau terlalu keras kepala untuk pergi. Ia ingin mengambil biji teratai meskipun tidak mampu. Tak diduga, Sen melihat cahaya merah yang memancar terang di bukit. Cahaya merah bersinar ke langit melebar seperti mekarnya bunga itu sendiri. Aroma menyenangkan menyebar ke seluruh lautan, mendorong lebih banyak bis untuk datang dan bertempur untuk mendapatkannya. Teratai lotus pun sudah matang.
Saat burung merak hendak mematuk dan melahap tanaman teratai, satu biji teratai kristal darah tampak pecah. Lebih tepatnya, sepertinya kristal darah mulai menumbuhkan dua sayap tembus pandang. Benih teratai yang terbang tiba-tiba mengenai wajah burung merak, membuatnya menjerit kesakitan dan lari kabur ke langit. Hansen membeku di tempatnya, melihat bahwa benda yang tampak seperti kristal merah itu sebenarnya bukan biji teratai. Mereka adalah tawon merah, berbentuk seperti batu permata rubi kecil. Ujung setiap tawon memiliki sengat mematikan. Hansen melihat tawon menembus cangkang lobster seolah-olah itu bukan apa-apa. Lobster itu mengaum setelah menahan pukulan. Bahkan lobster memutuskan untuk mundur. Dalam sekejap, ia melesat meluncur kembali ke laut. Lalu banyak tawon kristal darah sekarang terbang keluar dari teratai. Hansen tidak yakin apakah tanaman itu sendiri yang melahirkan kristal darah atau apakah tawon induk baru yang menanam telurnya. Tetapi tidak peduli asal mereka, itu jelas merupakan jebakan yang kejam dan itu tidak akan menghasilkan apa-apa baginya. Ketika para bis itu disiram dengan racun berlebih, meskipun efeknya pada mereka tidak mematikan seperti sengatan langsung, tubuh dan wajah mereka hangus dengan lempuh besar. Lari, ucap Hansen sambil meraih rubah perak dan lari ke pantai. Tawon kristal sangat cepat dan Hansen tidak tahu apakah tubuhnya dapat menahan sengatan mereka atau tidak. Tanpa cahaya biru burung merak, rubah perak dan Queen sama-sama bisa membuka matanya. Aroma yang sebelumnya menyenangkan menjadi lebih ringan dan sepertinya membuat semuanya keluar dari linglung sebelumnya. Dalam ketakutan, semuanya sekarang melarikan diri dari perangkap keji tawon kristal merah darah. Setelah mereka sampai di tepi pantai, terlihat banyak bis berserakan mati. Pulau itu nampak dipenuhi mayat bis yang jumlah kematiannya tidak terhitung. Tiba-tiba Sen melihat salah satu tawon menuju ke arah mereka. Seperti meteor merah yang menyala-nyala datang dengan kecepatan yang menakutkan. Ketika orang tidak beruntung, mereka cenderung tersedak saat minum. Dengan begitu banyak bis lain yang bebas untuk kau ambil, mengapa kau datang untuk kami? Gumam Sen yang mulai lari kabur. Tubuh Hansen menguatkan dirinya sendiri, berkobar dengan semua kekuatan dan kekuatan yang dia miliki. Jantungnya berdebar seperti guntur berirama. Saat indera ketujuhnya menendang dirinya sendiri ke tingkat yang sama sekali baru, darahnya mulai mendidih. Queen memperhatikan Hansen tidak lebih lambat darinya. Yang mengejutkannya, jika Hansen tidak membuka kunci gennya, tidak mungkin dia bisa mengikutinya. Tapi sekarang bukan waktunya untuk berhenti dan menanyainya tentang penipuannya. Kita harus berpisah, teriak Hansen pada Queen. Seperti yang diduga, tawon itu berbalik seperti yang dia lakukan. Targetnya memang Hansen. Berbuat curang itu benar-benar datang untukku dan rubah perak. Meskipun sudah mengharapkannya, gumam Hansen. Tawon itu terlalu cepat. Meskipun kecepatan Sen sangat tinggi, tawon itu sekarang telah mengejar Hansen. Tawon pun melakukan serangan pertamanya. Dengan seluruh kekuatannya, Hansen menghindarinya sambil tetap mempertahankan kecepatannya. Tawon kristal darah itu sangat kecil, sulit untuk melacaknya dengan kecepatan. Jika bukan karena indera ketujuh Hansen yang luar biasa, dia pasti sudah melepuh oleh racun sang tawon. Terlihat Queen ternyata sudah mencapai tepi laut ketika dia melihat Hansen dari kejauhan mengalami masalah dengan tawon. Seketika itu Queen memanggil pisau lemparnya, namun karena tidak dapat melacak tawon yang sangat cepat itu, mustahil untuk memukulnya. Queen memperhatikan Sen. Queen tidak berpikir bahwa hanya keahlian Hansen yang memungkinkan menghindari serangan tawon itu. Itu lebih seperti Hansen memiliki kemampuan untuk memprediksi apapun yang direncanakan musuhnya. Sebelum tawon kristal darah menunjukkan indikasi di mana dan akan kapan menyerang, Hansen sudah bergerak untuk menghindarinya. Jika itu orang lain, bahkan jika kecepatan dan keterampilan mereka lebih unggul dari Hansen, mereka tidak akan bisa menghindari serangan ganas seperti itu. Segera Queen memanggil perisai darah dewanya dan pergi menuju Hansen. "Jangan datang!" teriak Hansen sambil melihat Queen mendekat. Yang mengejutkannya, meskipun Heavenly Go-nya adalah yang luar biasa, itu masih akan sia-sia melawan kecepatan tawon ini. Queen pun tidak mengindahkan perintahnya Hansen dan malah melanjutkan pendekatannya. Setelah beberapa saat, dia melempar perisai dari tangannya dan berteriak, "Menghindar!" Hansen melihat kemana arah perisai itu. Perisai itu berada di jalur tabrakan persis di mana tawon itu menyerang. Sen dibuat terkejut saat menyadari seberapa baik Queen bisa memprediksi pergerakan tawon. "Kamu benar-benar seorang Queen," gumam Sen dalam hatinya. Tapi serangan tawon itu seperti peluru dan menembus perisai. Terlepas dari kekokohan pelindung logamnya, tawon itu tidak kehilangan momentum apapun dan Hansen masih berada di depan matanya.
Pada saat itu, tangan Queen yang lain melepas pisau lempar dan memukul sang tawon. Namun pisau lempar itu hancur menjadi sedikit lebih dari kilauan dingin dan keras. Tapi pecahan pisau lempar itu tidak menghambat pergerakan tawon dan lanjut mengejar Hansen. Sedangkan Hansen menggunakan waktu yang diberikan Queen untuk menganalisa. Hansen memperhatikan sesuatu. Meskipun tawon itu bisa menembus perisainya sendiri dan entah bagaimana dia tidak terpengaruh oleh pisau lempar ke kepalanya. Ia tampaknya menghindari sisa-sisa pisau di udara. Beberapa bagian memang mengenai tawon itu dan mereka tidak melukainya. Tapi ada beberapa bagian yang dihindarinya. Itu menunjukkan bahwa tawon memiliki semacam kelemahan. Hansen melihat bahwa tawon itu hanya menghindari serpihan di pinggangnya dan tidak memperdulikan yang lain. Ini dia, ujar Sen dengan tatapan aneh melintas di matanya. Dia mendapat bab yang diberikan oleh Snow Lady atau bisa kita sebut Snow Charmer. Tiba-tiba Hansen berhenti bergerak dan melihat tawon yang memburunya. "Apa yang kau lakukan?" teriak Queen saat melihat Sen berhenti. Namun apa yang terjadi selanjutnya membuat Queen terkejut. Tawon itu tidak menyengat, tetapi tangan Sen bergerak. Itu luar biasa, tangan Sen bergerak seperti pisau dengan kecepatan kilat. Hansen mengayunkan tangannya secara horizontal, menegaskan bahwa pinggang tawon itu pastilah titik lemahnya. Jadi Sen tidak perlu menghindar dan takut lagi. Melihat itu membuat Queen kagum dengan Hansen. Dia tidak menggunakan formasi apapun. Sen menggunakan kemampuan prediksi tingkat tinggi, pikir Queen takjub. Hansen terus saja menyerang sang tawon. Setelah itu saat ada kesempatan, Hansen akhirnya bisa melompat ke laut. Tawon itu ternyata lebih takut air daripada harimau putih. Sang tawon pun tidak bisa melakukan apapun pada Hansen. Dia pun kembali ke tempatnya. Setelah beberapa saat, Hansen dan Queen sudah berada di atas pohon hewan Kuchiyose-nya Queen. "Kau menyembunyikan dengan baik ya," ungkap Queen menyindir Sen. "Aku baru saja membuka kunci gen. Aku terpaksa menggunakannya. Karena itu adalah momen hidup dan mati. Saat-saat putus asa membutuhkan tindakan putus asa," ujar Hansen menjelaskan. Sen pun menyadari bahwa dia tidak bisa lagi menyembunyikan bahwa telah membuka kunci gennya kepada Queen. Queen memutar matanya, tidak mampu mengumpulkan kekuatan untuk dibutuhkan untuk berdebat dengan Hansen. Sen sangat berterima kasih kepada Queen. Jika bukan karena serangan Queen yang mengungkapkan titik lemah tawon, Sen tidak berpikir dia akan berada di tempat dia sekarang. Mendengar itu, Queen pun mengatakan bahwa armor skala darah yang dia pakai sekarang menjadi miliknya. "Jadi sekarang kita impas," ujar Queen. Setelah itu, Hansen, rubah perak, dan Queen pun lalu memandangi pulau. Tidak ada lagi teriakan atau jeritan yang terdengar. "Apakah kamu pikir kamu mungkin bisa mengalahkan tawon itu?" tanya Queen ke Hansen. "Kecepatanku masih terlalu lambat untuk melawan tawon itu. Aku mungkin tahu titik lemahnya, tapi apa gunanya jika aku tidak bisa mengenainya? Di samping itu, tidak ada jaminan aku bisa membunuhnya. Bahkan jika aku memukulnya di sana, sejauh yang aku tahu, aku mungkin hanya menimbulkan sedikit kerusakan," ungkap Hansen menjawab pertanyaan Queen. Sen pun mengingat saat melawan Golden Glower alias si singa emas. Dia bahkan tidak bisa melukai matanya. Pinggang tawon mungkin adalah titik lemahnya, tapi tidak mungkin lebih lemah dari mata itu. Queen pun menghela napas. Dia mengerti bagaimana perasaan Hansen. Tiba-tiba rubah perak melompat keluar dari pelukan Hansen. Apakah yang akan dilakukan sang rubah perak imut?